Kita akan lanjutkan kebersamaan kita, masih bersama Bang Fajrul Rahman, Kang Tisna Senjaya, dan Pak Mardhani Alisera. Saya ke Pak Fajrul Rahman. Pak Fajrul, tadi kalau harapan dari Pak Mardhani Alisera bahwa diskusi-diskusi atau dialog-dialog itu dilakukan secara informal, kultural, personal. Apa Presiden mau melakukan seperti itu? Pertama saya ingin menekankan kan ya, penting sih menurut saya ya, 28J itu dijabarkan secara lebih baik, dan saya tidak mengatakan bahwa lalu kalau penjabaran nanti akan jadi undang-undang ITE, ya enggak. Saya pikir karena kita ini kan sudah 21 tahun berdemokrasi, sudah cukup kuat untuk saling bertukar pikiran sekeras apapun, sehingga kita bisa menentukan apa yang bisa kita kerjakan bersama, apa yang tidak. Seperti tadi Kang Tisna mengatakan ya, kita sudah sama-sama setuju, tidak boleh nih yang namanya mengeluarkan tindakan pikiran, ucapan, ataupun yang terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu sudah hampir baku di dalam diri kita. Baik politisi, baik seniman, ataupun para ilmuwan juga begitu. Kemudian juga tidak ada lagi yang mengatakan soal tidak percaya pada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Merah Putih. Nah, itu kan sudah pakem juga tuh. Nah, itu yang kita taati, dan menurut saya 28J ini cukup penting untuk kita kembangkan. Terkait dengan undang ITE juga sangat terbuka untuk diperbaiki. Udah 2 kali nih, 2010 diperbaiki, sekarang juga diperbaiki. Jadi yang namanya masyarakat kan terus berkembang, sehingga hukum terus berkembang, penilaian terus berkembang. Karena itu kritik dan dialog itu harus terus ada di dalam perkembangan ini. Nah, terkait dengan kehidupan demokrasi yang agak menurun menurut penilaian, di sana kelihatan di indeks demokrasi itu soal intoleransi yang paling merusak di kita untuk indeks demokrasi, dan itu juga yang dikeluarkan yang internasional juga seperti itu. Dan ini makanya menurut saya penting soal terkait dengan indeks demokrasi, terutama soal toleransi, dan intoleransi ini menjadi masalah di kita. Nah, saya sih tetap berharap bahwa kita sudah cukup siap lah, setelah 98, hampir 23 tahun, cukup siap untuk menghadapi kritik, cukup siap untuk melakukan dialog semua pihak, bukan hanya dari tingkatan presiden, tetapi juga bahkan di tingkatan kepolisian dan yang lain-lain, bahkan Satpol PP, saya harapkan mau berdiskusi nanti dengan Kang Tisna misalnya ya, kalau misalnya ada mural-mural yang mereka bertanya-tanya gitu, bisa didiskusikan. Tanpa dialog mati negara ini, mati demokrasi kita. Mati ya, tapi tadi Pak Fajrul, Pak Mardhani mengatakan ini sangat penting 28J dan Undang-Undang ITE ini, gitu, supaya tidak dijadikan pasal-pasal karet atau sudut pandang yang berbeda. Betul, itu yang penting. Makanya menurut saya. Gimana Pak Mardhani, kan ini ranahnya di DPR nih, legislatif. Ya tentu hal yang menarik ketika kita memang menuntaskan tugas konstitusional menjabarkan Undang-Undang Dasar ke dalam undang-undang ya. Ada beberapa desain Undang-Undang Dasar yang sudah agak tuntas, contohnya tentang pasal bab 10A tentang hak warga negara, kita sudah cukup banyak mendetailkan, tapi tentang kehidupan berdemokrasi memang dengan good governance tampaknya ini menjadi satu bagian besar. Kalau saya titip pesan justru Mas Fajrul ya, ini di DPR, kalau saya kan di oposisi sekarang dengan PAN gabung makin kurus sekali gitu lah. Memang dari koalisi pemerintah ya, jangan cuma mengajukan katakan RUU Omnibus Law yang mendapat cukup banyak tentangan ataupun Perpu tentang corona dan lain-lain, tetapi mengajukan RUU inisiatif pemerintah dalam rangka memperbaiki infrastruktur demokrasi kita, memperbaiki keadaban demokrasi kita. Menurut saya itu bagian inherent dari kemajuan bangsa ini. Karena kalau kita kutip Darren Acemoglu kan, Why Nation Fell, ternyata sistem pemerintahan yang bersih, sistem pemerintahan yang akuntabel, dan good governance yang dijalankan, itu salah satu elemen utama bagi kemajuan bangsa. Negara-negara maju selalu punya by default sistem
good governance yang baik. Begitu. Ya. Saya boleh menambahkan sedikit ya. Boleh, silakan Bang. Misalnya kami pernah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi tentang bab 6 pemerintah daerah pasal 18 ayat 4. Gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, ini kami maju ke Mahkamah Konstitusi selama 6 bulan. Apa itu demokratis? Kita pengen ada ketegasan. Ada yang sebelumnya mengatakan bahwa itu hanya pemilihannya melalui DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami maju, akhirnya diperbolehkan melalui independen. Makanya akhirnya gubernur, bupati, wali kota bisa juga bukan dari partai politik, tetapi dipilih melalui independen atau perseorangan, dan kemudian pelaksanaannya tidak melalui DPRD tingkat 1 dan 2, tetapi secara langsung. Nah, ini penting. Karena di Undang-Undang Dasar mengatakan hanya demokratis. Kami maju ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maksudnya begini loh, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara langsung, seperti juga presiden dipilih secara langsung. Dan kemudian siapa yang boleh mencalonkan? Bukan hanya partai politik, tetapi juga independen atau perseorangan. Nah, itu yang menurut saya menjadi penting. Kenapa 28J ini tegas? Misalnya nilai agama itu apa? Nah, Pak Mardhani yang tahu. Boleh nggak menggambar sosok gitu ya? Boleh nggak ini? Boleh nggak itu? Supaya kita ketika orang bertindak tidak salah gitu. Nah, itu maksud saya. Gitu aja. Iya. Menarik gimana Pak Mardhani? Bang Fajrul ingin tetap mengarahkan kepada pemahaman supaya sama gitu. Mas Fajrul ketika mengajukan judicial review, kata kami itu menisbatkan ke jubir presiden atau ke institusi apa waktu itu Mas Fajrul? Waktu itu saya masih di luar. Masih di luar. Saya gerakan atas nama Perhimpunan Gerakan Independen. Iya. Nah, makanya saya mengusulkan sekarang selagi memang lingkaran dekat Pak Jokowi diajukanlah RUU inisiatif oleh pemerintah Mas Fajrul gitu loh. Lagi dengan koalisi gendut yang kayak gini akan repot kalau tidak punya agenda untuk kepentingan bangsa. Koalisi saya sendirian gendut aja dulu Pak, nggak pakai partai. Jadi hak inisiatif pemerintah gimana Bang Fajrul katanya? Karena sudah tipis nih oposisi nih. Bisa siapa aja, paling tidak ini kan pemerintah dalam pengertian ini bisa mencoba lah ya. Tapi ini usulan menarik juga dari Pak Mardhani, pasti mudah-mudahan didengarkan oleh semua anggota koalisi bahwa penting ini kelihatannya 28J ini kita terjemahkan. Dan ketika penterjemahannya tadi bagus sekali yang dikatakan oleh Pak Mardhani, jangan sampai jatuh menjadi alat untuk mengekang kebebasan itu sendiri. Itu penting. Nah, itu juga kan yang diingatkan Presiden pada revisi Undang-Undang ITE. Ini jangan sampai loh masyarakat berkelahi nih. Ini masyarakat kan saling berkelahi, saling adu-mengadu, walaupun Presiden tidak pernah mengadukan. Karena itu kita revisi. Bagaimana penterjemahannya, kemudian ini yang sedang kita kembangkan. Nah, saya pikir ini pentingnya, terutama untuk teman-teman seperti Pak Tisna, Bang Tisna, dan teman-teman seniman budayawan. Mereka itu lebih lebih sensitif terhadap ujung kebebasan itu. Kalau kita orang politik kadang-kadang udah berdiri di titik tertentu, ini harus ada batasan hukumnya nih kan gitu. Kalau teman-teman itu kan dia lebih upaya menerobosnya lebih tinggi dari kita, Pak Mardhani. Dan sangat pintar ya, dan sangat pintar orang seni gitu ya. Seniman tuh banyak yang nekat gitu loh. Boleh saya sedikit. Gimana Kang Tisna? Saya kira ini menarik ya, karena tema kita mural, bungkam, suara, hapus kritik gitu ya. Itu temanya. Tadi sebelum Bang Mardhani masuk, saya sudah panjang lebar menceritakan tentang karya tema kita ya. Dan juga tadi menyinggung-nyinggung Bang Fajrul tentang dialog hubungannya dengan aparat keamanan, yaitu Satpol PP antara lain. Saya 2000 berapa ya, sesudah reformasi, itu saya pernah membuat karya ya yang kritis terhadap hutan kota Babakan Siliwangi. Waktu itu saya membuat instalasi bersama Kang Hari Rusli dan kawan-kawan. Nah, karya yang sedang dipamerkan itu yang pada lingkungan hidup di Babakan hutan kota itu dibakar.
oleh Satpol PP ya. Nah, dibakar oleh Satpol PP. Bukan Pak Jokowi ya menabrak karya ya, bukan ya? Bukan pada zaman itu. Nah, tapi saya pada waktu itu harus jelas nama saya hadir di situ. Karya saya selalu disampaikan, ini karya saya. Melalui karya, saya ingin menyampaikan bahwa lingkungan harus dijaga. Hutan kota jangan menjadi hotel dan sebagainya ya. Nah, tapi tetap dibakar. Nah, saya pada waktu itu mengajukan ke pengadilan. Dan 1,5 tahun Pak Todung Mulya Lubis pro bono ke saya. Nah, jadi di pengadilan itu bukan persoalan menang kalah, tapi bagaimana terjadi dialektis ya dari seni untuk produk keilmuan. Nah, pada waktu itu pernah kejadian ya tindakan apa kalau sekarang penghapusan, perusakan tanpa koordinasi secara kultural ya dari kalau saya tadi dulu menyampaikan ya, nama saya Tisna Sanjaya, ini karya saya bersama Hari Rusli dan kawan-kawan membuat karya supaya lingkungan ini. Nah, dari kasus ini kita harus punya solusi sebetulnya ya. Yang tadi saya sampaikan, bukan kurasi maksudnya kurator yang birokratis, tapi supaya terjadi ya organisasi yang benar. Kalau Dewan Kesenian Jawa Barat, Dewan Kesenian Bandung, misalkan yang sekarang dibentuk, itu harus hidup, harus tumbuh. Dan juga perguruan-perguruan tinggi seni harus kontekstual, jangan hanya seni sebagai seni ya, art for art sake, atau bahasa Jermannya Kunst für Kunstselbe. Ngerti nggak Pak Jrul? Kunst für Kunstselbe. Jadi kata Bertolt Brecht itu tuh, du nur Kunst für Kunstselbe. Jadi kamu tuh hanya berkarya seni untuk seni itu. Politik untuk politik, agama untuk agama. Harus ada konteksnya. Harus ada yang lebur dengan persoalan kehidupan. Nah, kembali pada kritik ya, ini kalau saya sarankan ya, dari credo buat saya tuh, kritik apa nih yang harus kita lakukan dalam proses perubahan dari Orde Baru sampai dan sekarang. Kalau saya kalau terus-terusan seperti ini, misalkan di Bandung ada lagi, di sana ada lagi gitu ya, seperti itu jadi apa ya, antagonis yang kurang greget kalau saya, kurang greget. Sebagai sebuah seni ya, jadinya apa ya, tidak ada metafor ya, tidak ke dalam gitu ya, tapi seperti gerakan apa ya 212 yang apa ke Jakarta teriak-teriak gitu ya, tapi nggak ke dalam, hanya rombongan gitu ya, nah saya dan teman-teman seniman zaman Orde Baru yang kritis dan sekarang juga kritis masuk ke metode penciptaan karya yang kritisnya itu bagaimana supaya juga ada solusi. Makanya saya berada di Cigonewa, berada di hutan kota, berada di gedung-gedung yang mangkrak. Ini plastik. Ya, organik ya. Jadi kritisnya organik ya. Bagaimana? Saya melihat keren itu keren. Ya, kaki satu saya tetap kritis ya untuk membuat karya secara personal gitu ya. Tapi kaki yang satu lagi bagaimana kita bisa berdiskusi, ngobrol dengan berbagai aparat, bisa dengan RT, dengan RW, camat, lurah. Jadi masuk ke perputaran konflik yang ada di hal-hal yang kecil sebetulnya keseharian. Dan dari situ produktif kritisnya tuh. Jadi mun bahasa Sunda nama Kang Mardani ulah ngansa ukur lempar batu sembunyi tangan gitu ya, jangan sampai seukur aja. Sekarang kan saya lihat meskipun karya tadi saya sudah masuk ke wilayah estetik ya yang luar biasa, saya puji ya karya tadi 404 itu saya puji, tapi kalau menurut saya ada yang kurang, yaitu tidak menyampaikan namanya kurikulum vitae-nya, sehingga dari sana tidak terjadi dialog. Makanya ketika tadi Bang Ali Mardani mengatakan ya supaya terjadi dialog, dan juga Pak Jrul mengatakan bagaimana nih si senimannya juga terbuka, juga dari pihak pemerintahnya juga jangan sembarangan terbuka ya, merepresi. Nah, ini harus ada jembatan yang dalam produk kebudayaan sekarang, pendidikan, berbagai hal. Sekarang kan sudah menarik sebetulnya. Orang-orang kritis sudah ada di Istana Negara.
terus turut teman saya dulu yang suka demo Sifai sudah jadi dirjen, Teten Basuki sudah jadi mau jadi duta besar gitu Kang Tisna ya. Kita akan ini jadi jangan basa-basi gitu ketika dikritik ya udahlah. Baik, kita akan lanjutkan Kang Tisna, Pak Fajrul, Pak Mardhani untuk segmen terakhir setelah beberapa serius. Tetap bersama Mardhani.